Apakah kita dididik oleh orang tua yang narsistik? Jawabannya bisa jadi, pernah nggak kamu waktu kecil pola asuh orang tua yang narsistik ini untuk merasa percaya diri dengan menjatuhkan atau melemahkan posisi orang lain? Ini akan menjadikan anak tumbuh dewasa dengan pribadi seperti itu gitu. Dia baru percaya diri kalau melihat kelemahan orang lain. Jadi nggak bisa tuh dia mengapresiasi kehebatan orang lain. Cara memutus karma leluhur NPD ini gimana? Mendidik anaknya dengan kamu bukan pusat dunia. Tidak semua orang harus berpusat pada kamu. Dan emang ada masanya orang lain emang harus lebih unggul dari kamu, dan itu nggak apa-apa kalau kamu nggak ada di posisi itu gitu. Dan tidak menurunkan keberhargaan diri kamu, tidak menurunkan nilai kamu ketika seseorang ada di posisi yang kamu inginkan gitu. Kamu nggak perlu kecil hati, kecil diri, minder, terus untuk merasa lebih hebat ya harus menjatuhkan orang yang sedang ada di posisi atas. Ini melatih anak untuk nggak jadi seorang narsistik, karena orang narsistik cenderung jadi hasad, jadi dengki, nggak suka kebahagiaan itu ada di orang lain. Dengan dia nggak suka kebahagiaan itu di orang lain, dia akan berupaya menghilangkan kebahagiaan itu dengan menghancurkan kebahagiaan orang lain. NPD merasa perlu menghancurkan kebahagiaan orang lain karena dia merasa semua kebahagiaan itu seharusnya milik dia. Makanya dia suka banget menghancurkan acara-acara pribadi orang lain, acara ulang tahun orang lain, acara pernikahan orang lain. Pokoknya acara yang menjadikan manusia adalah pusat kehidupan gitu. Kalau orang menikah yang jadi pusat acara kan yang menikah. Nah, kalau ada tamu yang NPD atau keluarga NPD nggak mau tuh acara pernikahan berlangsung dengan hikmat, damai, aman, sentosa, bahagia, ceria. Semua harus berfokus kepada perasaannya si NPD. Bahagia apa enggak dengan adanya acara pernikahan atau acara ulang tahun, syukuran. Rata-rata NPD seperti itu. Cara pulihnya, cara sembuhnya, ketika anak cerita, "Ma, aku hari ini juara warnai misalkan, aku juara cerdas cermat misalkan, lomba A, B, C, apapun gitu yang bakat anak." Kita ya sudah cukup fokus pada prestasi anak. Enggak kemudian melihat keseluruhan teman kamu gimana yang lain, lawan kamu gimana yang lain. Habis itu menghina yang lainnya. Emang kamu hebat nih, yang ini mah ngampung misalkan teman-temannya. Atau kekurangan lainnya. Emang dia kan pendidikannya kurang, keuangannya kurang, orang miskin, orang susah, kita kan orang have gitu. Gak perlu ya, gak perlu kayak gitu. Udah fokus aja, alhamdulillah. Berarti saat ini direzekikan oleh Allah gitu, untuk menang. Tapi kalau yang kali kamu ada di bawah, itu nggak menurunkan nilai kamu ya nak gitu. Dalam kaidah tangki cinta emang ada istilah word affirmation. Ini tuh kebutuhan manusia akan apresiasi, diterima kasihin, dipuji, dan ini nggak apa-apa, normal. Yang membuatnya jadi keliru atau salah adalah ketika harus merendahkan orang lain itu, dan berfokusnya pada hasil bukan pada proses. Kenapa anak bisa jadi narsistik? Karena orang tuanya memuji pada hasil. Ketika hasilnya nggak sesuai ekspektasi orang tua, anak dimaki-maki, anak dibenci, anak seakan nggak berharga. Itu yang bikin anak rasa harus mencapai segala halnya agar mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Dan itu akan berdampak di seluruh pengambilan keputusan kehidupan si anak. Kasian kan? Dia sampai kapanpun, walaupun orang tuanya udah wafat, akan terus mengejar yang namanya hasil.
bukan berfokus pada cara yang baik, benar, dan halal, tapi dia fokusnya pada pokoknya saya harus dapat, nggak peduli caranya haram, caranya licik, caranya jahat. Kayak banyak sekarang kayak menormalisasi pekerjaan-pekerjaan haram, bisa jadi dari pola asuh yang salah, seperti pola asuhnya narsistik. Apa aja deh, yang penting dapat duit, nggak peduli deh ngebunuh orang, nyakitin orang lain, ngambil hak orang lain, nggak peduli. Makanya pentingnya memuji anak pada prosesnya, agar anak berfokus dengan cara-cara yang Allah ridho, Allah sayang, Tuhan menerima dengan bahagia, karena caranya tuh nggak pakai cara-cara jahat, nggak pakai cara-cara licik. Cara-cara jahat, cara-cara licik itu yang kayak gimana? Yaitu cara-cara yang gimana caranya menjatuhkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, menomorsekiankan kebutuhan dan hak orang lain, jadi harus mementingkan diri sendiri gitu. Ayo kita latih diri kita menjadi orang tua yang memutus karma dari generasi ke generasi dengan cara menyembuhkan inner child diri kita juga gitu, diri kita sendiri, menyembuhkan luka batin diri kita sendiri, seperti nggak pernah diapresiasi orang tua atau akan dianggap anak ketika hasilnya sesuai harapan orang tua, dan kita putus, kita fokus pada proses yang diperjuangkan anak kita. Anak kita belum bisa baca, tapi puji dia sudah mau berjuang, dia nggak malas, dia rajin. Tanpa kamu nuntut, anak ada perasaan bersalah ketika mengecewakan orang tuanya, maka jangan ditambahkan kesedihan anak yang belum bisa sesuai ekspektasi kita dengan meninggalkan anak, menelantarkan anak ketika tidak mencapai harapan kita gitu. Punya anak itu gimana anak bahagia, bukan gimana anak sesuai keinginan orang tua. Ya, karena NPD membuat anak lupa siapa dirinya gitu dan apa yang anak inginkan.